Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hati, selamat datang kembali di Podcast Boy, podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Nah, sebelum kita akan melaksanakan podcast hari ini, sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng di sini ya, agar kita selalu update dengan informasi terkini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pengelolaan sampah organik dan anorganik yang ada di sekolah. Tentu saja sudah hadir bersama kita di sini dua orang narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Kepala Sekolah SDN Surodadi dan sanitarian dari Puskesmas Boyolali 1. Selamat pagi Ibu Sri Kastini, SPD MPD. Selamat pagi, Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bisa menyapa Sobat Hetis? Halo Sobat Hetis. Ya. Sehat selalu. Oke, dan narasumber yang kedua adalah Mas Yusuf Afif, SKM, sanitarian dari Puskesmas Boyolali 1. Selamat pagi Mas Yusuf. Selamat pagi Sawitri. Ya. Halo Sobat Hetis. Mungkin ada kata-kata hari ini untuk podcast hari ini, temanya? Temanya adalah mari kita jadikan masyarakat lebih sadar dalam pengelolaan sampah yang baik dan benar. Oke, nah Sobat Hetis, hari ini tentu saja kita akan membahas dengan lebih mendalam mengenai pengelolaan sampah khususnya yang ada di sekolah. Nah, mungkin sebelumnya dari Ibu Kepala Sekolah ya, Bu Sri, tolong Ibu bisa menjelaskan ya Bu ya, sebenarnya jenis sampah apa yang sering ditemukan di sekolah Ibu? Terima kasih Bu Sari. Ya. Biasanya di sekolahan yang jenis sampah ditemukan itu pertama adalah plastik, Oke. kertas, Iya. kemudian sisa makanan, Dan dan kemasan minuman. oh iya, jadi bungkusnya ya Bu ya, Bungkusnya. botol-botolnya, iya, oke, Betul. seperti itu. Jadi intinya memang sampah merupakan masalah yang serius yang saat ini kita hadapi di kehidupan sehari-hari, bukan hanya di rumah tangga, tapi juga di sekolah. Oke. Kemudian Bu Sri, mengapa penting membuang sampah pada tempatnya di lingkungan sekolah? Karena dalam lingkup sekolah, apalagi terus terang sekolah kami termasuk sekolah yang gemuk, Ya. ada 200 siswa, Wah, banyak ya Bu ya? 14 teknik, 200 siswa ya. sampah perlu dikelola. Ya. Oh, ya. Bagaimana pengelolaannya? Ya. Warga sekolah, tidak hanya siswa, tetapi warga sekolah, termasuk saya pribadi, Ya. dan didik, itu harus bisa mengelompokkan sampah Ya. sesuai dengan jenis dan tempatnya. Oh, Jadi ya. bukan hanya memasukkan, Ya. tapi memilih. Oke. Misalkan dan menempatkan sesuai dengan jenis dan ditempatkan yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Oh ya, jadi memang membuang sampah itu pada tempatnya penting untuk tentu saja untuk menjaga kebersihan ya Bu ya, menjaga kebersihan, kenyamanan dan kesehatan. Nah sekarang dukungan ya, ini tentu saja semua itu tidak lepas dari dukungan dari puskesmas ya. Kemudian mungkin saya akan menanyakan ke Mas Yusuf ya, peran puskesmas dalam hal ini, Mas Yusuf kan sebagai sanitarian ya Mas ya, di wilayah Puskesmas Boyolali 1 mengenai pengelolaan sampah yang ada di sekolah itu perannya apa Mas? Baik. Ya. Untuk sekolah sendiri kan sudah memilah dan memilih ya. Ya. Yang paling sederhana adalah organik dan anorganik. Oke. Lalu didaur ulang. Lalu untuk puskesmas adalah kita monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ya. Oke. Evaluasi. Mhm. Sebelum itu kita lakukan bimbingan juga kepada Ya. sekolah. Mhm. Ada juga dari pemerintah mungkin ada program-program terkait dengan kompetisi untuk sekolah sehat. Oh, sekolah iya. biata, itu kita manfaatkan untuk memberikan kesempatan kepada sekolah untuk meningkatkan kompetensinya, terutama di bidang pengelolaan sampah seperti itu. Oke, tentu saja tadi terkait pengelolaan sampah organik maupun anorganik yang baik dan benar ya. Betul. Ya. Jelas sekali ya Mas Yusufnya. Kemudian apa sih sebenarnya dampak dari sampah yang berserakan di lingkungan sekolah?
Kalau untuk dampak sendiri sangat banyak ya dampaknya, terutama yang paling jelas kita rasakan adalah bau. Pasti bau sampah itu sangat menyengat. Lalu kemudian mengundang beberapa faktor penyakit seperti lalat, tikus, kecoa, dan akhirnya nanti akan menimbulkan penyakit berbasis lingkungan yang nantinya akan memberikan dampak negatif pada sekolah. Apalagi sekarang ada MBG, jadi sangat bahaya sekali apabila sampah di sekolah itu menumpuk, bisa mengontaminasi dari makanan. Makanan mau di kantin atau di MBG itu nanti bisa tercemar. Bisa terkontaminasi ya. Seperti Bapak bilang ada gula, ada semut ya. Berarti ada bau, berarti di situ nanti ada lalat yang akan hinggap. Ya, jangan sampai memang sampah-sampah itu nanti berserakan di sekolahan ya Bu Sri ya. Jadi bisa mengundang lalat dan bisa menimbulkan risiko penyakit. Oke. Kemudian Bu Sri, bagaimana siswa itu dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan agar bersih dan sehat? Dan itu siswa itu apakah ada gerakan-gerakan atau bagaimana? Terima kasih. Siswa sangat berperan aktif dalam kaitan penempatan sampah. Dipandu, didampingi oleh Bapak Ibu dan warga sekolah yang lain, sehingga siswa itu bisa menempatkan sampah, kemudian pada tempatnya juga melaksanakan program 3R. Reduce dan recycle, yaitu untuk mengurangi, kemudian memanfaatkan kembali dan mendaur ulang. Apa tujuannya? Agar sampah yang ada di sekolah itu bermanfaat, baik yang organik maupun anorganik. Contohnya untuk yang recycle itu mendaur ulang, recycle-nya mendaur ulang itu misalnya ada kemasan minuman seperti air mineral di botol minuman ya, dikumpulkan anak-anak, kemudian dibuat keterampilan menggunakan hasil bisa untuk pelajaran keterampilannya. Dulu ada proyek P5 itu memanfaatkan daur ulang seperti dicacat untuk pot, kemudian sedotannya juga dimanfaatkan buat bunga, itu termasuk recycle. Kemudian R selanjutnya, R berikutnya yaitu reduce, itu mengurangi. Dikurangi apa? Misalnya mengurangi kemasan botol. Memang kemasan minuman di surat dari memang sudah digerakkan untuk membawa tumbler sendiri dari rumah. Kemudian air mineral itu disediakan di sekolah tiap kelas. Jadi sudah ada galon air mineral, sehingga anak-anak tinggal di sekolah mau berapa kali sehari silakan. Gratis tidak jadi memang disarankan untuk bawa tumbler. Anak-anak termasuk Pak Guru sudah ada isi ulangannya. Kemudian R selanjutnya, kemudian yang selanjutnya yaitu memanfaatkan reuse. Jadi seperti tadi botol minuman kan kalau kemasan minuman kan langsung dibuang, yang botol diminum kan bisa dimanfaatkan kembali gitu. Jadi mungkin kalau nanti bagus hasilnya bunga-bunga dari plastik bisa dijual kembali dijual kembali kalau memang itu kadang dipajang di sekolah. Kami sekolah di Wiara dibuat jadi pajangan di depan sekolah. Ini hasil karya anak. Jadi memang anak-anak juga bangga dengan karyanya. Jadi Sobat Artis ini tadi di SD Negeri Sumberjadi memang sudah memanfaatkan program 3R reduce, recycle, reuse. Jadi semua itu manfaat dari 3R dalam sekolah memang seperti lingkungan yang bersih dan bebas dari tumpukan ya Bu ya. Kemudian Mas Yusuf, apakah ada tips bagaimana cara memisahkan sampah yang baik di sekolah? Kan anak-anak kan gitu ya, wah ini masuk apa ya, mau buang plastik nih, masuknya di tempat sampah apa itu, ada tips-tips yang memudahkan siswa enggak? Ada beberapa tips. Ini yang pertama adalah kita berikan edukasi dulu pada murid tentang pemilahan sampah. Jadi kan murid juga harus tahu kenapa harus dipilah dan tujuan apa untuk dipilah, lalu manfaat apa untuk dipilah. Nah,
setelah kita lakukan edukasi kepada murid-murid, lalu kita edukasi juga kepada teknik dan karyawan ini di sekolah juga supaya mencontoh. Jadi murid-murid itu kan mencontoh gurunya, ya. Ditiru dan ditiru kan guru itu. Jadi selain itu juga harus mempersiapkan sarana-sarananya. Ini tong sampah yang diberi label. Jadi khusus ada 5 label. Kalau di sekolah bisa diberikan beberapa label ya Bu, jadi untuk memudahkan siswa itu memilah dan memilih mana yang mau dipilih. Jadi kelihatan tulisannya ya, labelnya ya. Kelihatan tulisannya, jadi nanti mempermudah untuk siswa memilih dan memilah sampah seperti itu. Oke, jadi memang sebelumnya kita akan memberikan edukasi dulu nih kepada siswa-siswi di sekolahan, termasuk Bapak Ibu guru dan tenaga lainnya di sekolah. Selanjutnya memberi label pada tong-tong sampah itu ya. Jadi nanti anak-anak itu tidak keliru untuk memasukkan sampahnya. Nah sekarang kita bayangkan sobat hadis, kita tidak bisa memilah sampah dengan baik. Ya, apabila kita tidak bisa memilah sampah dengan baik. Nah, Bu Sri, kemudian apa resiko jika sampah menumpuk di sekolah? Risiko sampah menumpuk di sekolah ada beberapa. Yang pertama, akan timbulnya virus penyakit yang disebabkan oleh tumpukan sampah tersebut. Kemudian juga bau yang tidak sedap, bau menyengat, begitu masuk ada sampah, bau apa ini? Kemudian juga mengurangi keindahan. Betul sekali. Itu masuk sekolah, banyak sampah. Karena siapapun yang masuk pandang pertama adalah lingkungan. Iya, betul. Kemudian yang berikutnya penularan penyakit yang disebabkan oleh sampah, tumpukan sampah. Misalnya, biasanya kalau ada tumpukan sampah kan ada contoh yang gampang tikus. Tikus apabila kemudian kencing tikus itulah yang berbahaya yang bisa menularkan penyakit. Berbahaya sekali. Kemudian juga adanya beberapa sebaran penyakit yang lain termasuk diare. Kemudian mungkin ada juga yang dibeli dari mungkin sampah yang kaleng-kaleng yang kaleng botol yang ada air, itulah sarang nyamuk yang bisa menyebabkan penyakit. Nah itu memang resiko dari penumpukan sampah ya Bu ya. Di samping baunya yang tidak sedap juga banyaknya vektor penyakit yang nanti bisa timbul penularan penyakit ya. Oke, nah sekarang Mas Yusuf ya Mas ya. Apakah kampanye kebersihan di sekolah atau mungkin ada salah satu cara untuk meningkatkan kebersihan di lingkungan sekolah saat ini? Seperti yang tadi saya bilang, memang ada beberapa cara untuk meningkatkan pengelolaan sampah di sekolah ini, terutama di bidang kompetitif. Ini kampanye mungkin kan kalau di kabupaten ada Jayapura yang dia mengelola sampahnya secara global lebih banyak. Untuk di sekolah bisa di Adiwiyata, di sekolah sehat, itu juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan pengelolaan sampah di sekolah seperti itu. Jadi memang kampanye itu tidak hanya untuk saat ini juga, tapi harus terus-menerus dilanjutkan supaya sekolah lain juga bisa ditiru ya, karena kan biasanya kan ada studi tiru anak sekolah bagaimana sih cara-cara pengelolaan sampah yang baik. Dulu pas saya masih sekolah juga pernah ada studi tiru di Bali seperti itu, karena dulu kan Bali termasuk pengelolaan sampahnya paling baik saat saya masih SMP seperti itu. Jadi memang tidak harus berhenti di itu saja, memang berlanjut untuk kampanye itu dinilai lalu nanti bisa disebarluaskan untuk sekolah yang lain. Jadi tidak hanya saat lomba saja ya, tapi memang itu harus berkelanjutan. Mungkin bisa melalui poster-poster ya, poster-poster kemudian kegiatan edukatif lainnya. Ya, tadi kan contohnya kan kalau ada lomba kompetisi itu sangat-sangat membantu ya. Misalnya bersemangat ya, anak-anak misalnya ketika jeda baik jeda semester maupun tengah semester itu kan ada jeda yang tidak belajar. Bisa digunakan untuk lomba kebersihan antar kelas. Perlu kita menyerahkan kepada paguyuban wali kelas masing-masing. Dengan begitu insya Allah orang tua akan semangat. Biaya dari orang tua kita hanya mendampingi, kemudian tapi semuanya nanti dikelola oleh Jadi melibatkan orang tua ya, ini semakin bagus, semakin baik. Jadi
Bu, ini ada Bapak Ibu akan ada lomba. Iya. Bukan hadiahnya yang utama, tapi Iya. kebersihan itulah yang akan kita biar lebih semangat ya Bu ya. Iya, Oke, semangat. ya. insya Allah akan jalan. Iya, oke. Nah, Bu, ini ada yang beredar di sosmed ya atau di mana Bu, ini sampah plastik ini ternyata lebih berbahaya ya Bu ya, lebih berbahaya dibandingkan sampah lain di sekolah. Mengapa ya Bu ya? Karena sampah plastik tidak seperti kita ketahui, plastik tidak bisa terurai, bahkan puluhan ratusan tahun tidak bisa selesai. Apabila tidak ditangani dengan maksimal, Ya. sama akan menimbulkan beberapa hal. Yang pertama, Saya mengurangi keindahan. mengurangi Mengurangi keindahan. Iya. Juga sampah dapat Ya. membuat lingkungan yang tidak nyaman Iya. di sekolah. Iya. Kalau sampah daun mungkin maklum ya, bisa Iya. begini, karena daun begitu disapu ada kotor tidak apa-apa. Bisa untuk kompos juga Iya, ya Bu ya. kompos, tapi plastik Ya itu. plastik itu yang luar biasa dampaknya, sehingga itu memang harus ditangani secara maksimal. Mohon maaf untuk yang di Suriawati, plastik memang kami minimkan. Oke. Termasuk jajan-jajan yang di kantin, itu Iya. saya sering datang, itu diusahakan mengurangi kemasan plastik. Oke. Ya. Makanan yang dijual itu dikurangi plastiknya. Bagaimana misalnya beli nasi, anak-anak ada yang bawa tempat, piring kecil itu di kantin Tempat ya Bu ya, Nggih. tempat di rumah. Itu nanti anak-anak makan di situ, tanggung jawab sendiri kecil. Atau dibungkus daun ya Bu ya. Bungkus daun, ada daunnya bisa nanti untuk Iya. kemasan. Kemudian untuk yang minuman seperti yang saya sampaikan Iya. tadi, minuman anak-anak membawa tumbler. Jadi Tumbler. plastik, kemasan minuman macam-macam plastik bisa diminum. Oke. Jadi harus ditangani secara maksimal. Oke, nah sudah banyak sekali Bu ya bagaimana penanganan sampah baik sampah anorganik maupun sampah organik di SD Negeri Surodadi, dan tentu saja semua tak lepas dari peran serta Puskesmas yang terus melakukan pembinaan, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi supaya kegiatan untuk penyehatan lingkungan termasuk kesehatan lingkungan di sekolah ini bisa berjalan dengan lebih maksimal ya Bu ya. Yang terakhir nih, Surodadi ini kan sudah menjadi sekolah dengan predikat Adiliana Mandiri Bu ya. Kemudian juga sekolah sehat, dan memang SD Surodadi ini langganan sebagai titik pantau Adipura. Tentu saja banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan ya Bu ya, agar memang penanganan sampah ini bisa berjalan dengan maksimal. Mungkin ada kendala-kendala yang ada Bu, dan juga solusi ada dengan kendala tersebut. Ya. Terima kasih Bu. Suatu program itu tentu saja ada kendalanya. Tentu kendala yang pertama itu mungkin kurang kesadaran dari anak-anak Ya. kaitan dengan penempatan sampah. Oke. Karena murid kami 200, otomatis 200 karakter, 200 kesadaran juga, Betul. sehingga anak-anak yang mempunyai kealpaan apa kurang biasanya menempatkan sampah itu tidak hentinya warga sekolah, pihak guru juga saya sendiri selalu mengingatkan, Terus diingatkan harus ya. diingatkan agar kebiasaan membuang sampah, memilah-milih sampah pada depannya menjadi budaya. Oke. Jadi kebiasaan membuang sampah, penempatan sampah setiap hari dilaksanakan menjadi budaya, sehingga anak-anak tanpa diingatkan, tanpa disuruh, otomatis sudah punya budaya untuk penempatan. Sudah terbiasa sehari-hari ya. Dan tentu saja di sekolah ini pasti ada inovasinya dong. Nah, bisa disampaikan inovasi apa yang bisa mendukung penanganan sampah ini? Ya. Kami selalu mengadakan kerjasama, yang utama itu stakeholder yang ada di sekolahan, Ya. kemudian juga tidak kalah penting orang tua murid, paguyuban wali kelas, juga komite. Ya. Kami segala satu program kami koordinasi, kami komunikasi dulu dengan warga sekolah, orang tua dan komite untuk menentukan langkah program kami. Ya. Kami sudah sepakat meskipun tidak ada lomba, meskipun tidak ada pemantauan Adipura, penanganan sampah menjadi prioritas yang utama. Prioritas utama. Prioritas utama adalah
penanganan sampah. Sehingga dengan penanganan sampah yang efektif, yang maksimal, sekolah menjadi bersih, indah, dan menimbulkan dampak yang positif, warga sekolah akan menjadi sehat. Oke, ya betul sekali Bu ya, karena memang lingkungan sekolah yang bersih tentu saja akan mendukung dari proses belajar mengajar di lingkungan sekolah itu berjalan semakin lancar. Semakin lancar, nyaman Bu. Terus terang kenyamanan ya. Contohnya yang gampang, anak-anak membuang sisa jajan makanan, misalnya tidak ditempatkan di tempat sampah yang ada, dibiarkan itu kan bau apa ketika anak sekolah, anak belajar kan kurang nyaman. Kenyamanan dan kesehatan prioritas. Oke. Dan tentu saja Sobat Dietis agar kegiatan ini terus berkelanjutan, ya, tidak berhenti, tentu saja Puskesmas harus sering-sering melakukan monitoring evaluasi ya Mas Yusuf ya. Oke. Oh iya, ada inspeksi kesehatan lingkungan ya. Ini memang rutin dilaksanakan di wilayah Puskesmas Boyolali. Oke. Nah, baiklah Sobat Dietis, memang penanganan ini tidak hanya bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tapi harus banyak pihak yang terkait. Dan tentu saja di SD Negeri Surodadi ini, selain dari pihak anak-anak, kemudian Pak Guru ya, dan juga warga sekolah lainnya, itu harus bekerjasama dengan komite sekolah, orang tua wali murid, dan tentu saja dengan Puskesmas ya, Puskesmas yang sebagai daerah bindaannya Puskesmas. Oke, mungkin cukup sampai di sini podcast kita hari ini. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat dan best practice dari SD Negeri Surodadi sehingga bisa menjadi sekolah adiwiyata mandiri ya. Baiklah, terima kasih Sobat Dietis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.